Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Novel Fadila dengan NIM 08201074, Prodi Perencanaan Wilayah Kota dari kelas pengantar metode statistika J. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal materi uji hipotesis di buku Walpol. Soal yang pertama adalah di poin 10.20 yang soalnya adalah sampel acak 64 kantong popcorn cheddar putih ditimbang rata-rata 5,23 ons dengan simpang baku 0,24 ons. Uji hipotesisnya bahwa langsung masuk soal. Uji hipotesisnya bahwa mu sama dengan 5,5 ons terhadap hipotesis alternatif. Mu kurang dari 5,5 ons pada level signifikansi 0,05. Jumlah N adalah 64, jumlah standar deviasi adalah 0,24, jumlah X bar adalah 0,23, jumlah HO atau hipotesis awal adalah 5,5, jumlah H1 atau hipotesis alternatif kurang dari 5,5, didapatkan alfa 0,05, dan juga alfa per 2 sebesar 0,5, dan nilai Z yaitu nilai Z 0,025 yaitu 1,96. Selanjutnya permisalahkan A dikurang dari X dikurang bar dikurang dari B. Di sini terdapat rumus P yaitu probabilitas untuk mendapatkan nilai statistik uji. Jadi di sini soal 10.20 cara untuk menyelesaikannya adalah menggunakan rumus mu 0 dikurang alfa per 2 standar deviasi per akar N kurang dari 5,23 kurang dari mu 0 ditambah Z alfa per 2. Standar deviasi per akar N karena hipotesis alternatif mu kurang dari. Jadi di sini kita tinggal mensubstitusikan nilai yang diketahui di dalam rumus, yaitu dengan nilai mu 0, 5,5 dikurang nilai Z, yaitu 1,96X 0,24 per N sama dengan 64 kurang dari 5,23 kurang dari 5,5 ditambah 1,96X 0,24 per akar 64. Selanjutnya, 5,5 dikurang 0,0588, hasil dari 1,96 kali 0,24 kurang dari 5,23 kurang dari 5,5, tambah 0,0588. Selanjutnya, hasil dari 5,5 dikurang 0,0588 sama dengan 5 kurang dari 5,23 kurang dari 5,5588 sama dengan A. Karena nilai Z dihitung sesuai dengan daerah penolakan, maka berat popcorn cheddar adalah kurang dari 55. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu di poin 10.21. Dengan soal, sebuah perusahaan listrik memproduksi bola lampu yang memiliki masa hidup yang kira-kira biasanya didistribusikan dengan rata-rata 800 jam dan standar deviasinya 40 jam. Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 800 jam terhadap alternatif. Mu sama dengan 800 jam jika acak sampel 30 umbi memiliki umur rata-rata 788 jam. Gunakan nilai P dalam jawaban Anda. Langsung masuk soal. Di sini yang kita ketahui adalah jumlah N-nya adalah 30, jumlah standar deviasinya adalah 40, dan jumlah X bar ada 788. Untuk HO bagi mu sama dengan 800, H1-nya yaitu hipotesis alternatif tidak sama dengan 800. Langsung saja kita masukin ke rumus, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu per standar deviasi bagi akar N. Ya, langsung saja masukin nilainya. Untuk nilai X bar yaitu 788 dikurang mu yaitu 800 per standar deviasi 40 per akar 30 yaitu N. Maka hasilnya adalah 1,64. Misalkan alfa sama dengan 0,05 karena tidak diketahui, maka kita akan mencari P dengan rumus P sama dengan 2P. 2 lebih dari Z. Nah, langsung saja kita masukin nilai 2, dan nilai Z ini adalah nilai min 1,64. Setelah dihasil, maka didapatkan hasil P yaitu 2 kali 0,05 sama dengan 0,1. Maka 0,1
lebih dari 0,05. Jadi rata-rata masa bola lampunya adalah 800 jam. Kemudian masuk soal ketiga, yaitu poin 10.25. 10.25, ya. Soalnya adalah dikatakan bahwa mobil digerakkan rata-rata lebih dari 20.000 km per tahun. Untuk menguji klaim ini, 100 pemilik mobil yang dipilih secara acak diminta untuk mencatat kilometer yang mereka tempuh. Apakah Anda setuju dengan klaim ini jika sampel acak menunjukkan rata-rata 23.500 km dan standar deviasinya adalah 3.900 km? Gunakan nilai P di file kesimpulan. Langsung masuk soal pada 10.25. Yang bisa kita ketahui nilai N adalah 100, nilai standar deviasinya adalah 3.900, nilai X bar adalah 23.500, nilai HO dibagi mu sama dengan 20.000, nilai H1 dibagi mu lebih dari 20.000. Langsung masukin saja ke rumus, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu per standar deviasi per akar N. Didapatkan hasil 8,97. Langsung kita masukin ke rumus P, Z lebih dari 8,97 itu dari nilai Z. Maka hasilnya adalah 0. Karena probabilitas sama dengan 0, maka rata-rata otomobil 20.000 km per tahun. Selanjutnya kita masuk di nomor keempat, yaitu poin 10.29. Soalnya adalah pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk siswa sekolah menengah atas untuk menyelesaikan standar tes adalah variabel acak normal dengan rata-rata 35 menit. Jika sampel acak 20 SMA membutuhkan waktu rata-rata 33,1 menit untuk menyelesaikan tes ini dengan standar deviasi 4,3 menit, uji hipotesis pada tingkatan signifikansi 0,05 bahwa mu adalah 35 menit terhadap alternatif yang mu kurang dari 35 menit. Langsung saja masuk soal 10.29. Bisa kita lihat dari soal, yaitu didapatkan hasil HO dibagi mu sama dengan 35 dan HO dibagi mu kurang dari 35 dan X bar sama dengan 33,1. Nilai S adalah 4,3 dan nilai N adalah 20. DOF adalah N dikurang 1 sama dengan 20 dikurang 1 sama dengan 19. Langsung saja dimasukkan ke rumus, yaitu T sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per X bar dikurang mu 0 per S per N kuadrat. Didapatkan hasil min 1,976. Dan juga T19 0,05 sama dengan min 1,729. Maka T-nya adalah kurang dari T sama dengan, maka T kurang dari T19 0,05, maka waktu yang dibutuhkan untuk kandidat SMA hasil tesnya adalah kurang dari 35 menit. Soal kelima, yaitu poin 10.30. Soalnya adalah sampel acak berukuran N1 sama dengan 25. Diambil dari A, populasi normal dengan deviasi standar deviasi 1 sama dengan 5,2. Memiliki rata-rata min X1 sama dengan 81. Sampel acak kedua dari ukuran N2 sama dengan 36. Diambil dari populasi normal yang berbeda dengan deviasi standar 2 sama dengan 3,4. Memiliki rata-rata min X2 sama dengan 76. Ujilah hipotesis bahwa mu1 sama dengan mu2 melawan alternatif mu1 sama dengan mu2, kutip nilai P dalam kesimpulan Anda. Masuk soal 10.30. Jawaban. Dari soal didapatkan nilai N1 sama dengan 25. Nilai standar deviasi 1 adalah 5,2. Nilai X bar pertama adalah 8. Nilai N2 sama dengan 36.
standar deviasi 2 sama dengan 34, dan X bar 2 sama dengan 76. Dan juga nilai HO dibagi Mio 1 sama dengan Mio 2, H1 dibagi Mio 1 tidak sama dengan Mio 2. HO dibagi Mio 1 dikurang Mio 2 sama dengan 0. H1 dibagi Mio 1 dikurang Mio 2 tidak sama dengan 0. Misalkan alfa 0,05. Langsung saja masukkan ke rumus, yaitu Z sama dengan 81,76 dikurang 0 per akar dari 5,2, yaitu ini standar deviasi 1 dibagi jumlah N1, yaitu 25 di akar. Terus ditambah dengan standar deviasi 2 per N2, yaitu 36 di akar, maka mendapatkan hasil 4,22. Mencari nilai Z, kemudian Z kurang dari min 20,025, V2 lebih dari 20,25, dapatkan hasil 1,95. Kemudian masukkan ke rumus P sama dengan Z lebih dari 4,22 ditambah P2 kurang dari min 4,22. Hasilnya ada 2P 2 kurang dari min 4,22. Hasilnya adalah 2 kali 0,000012 sama dengan 0. Karena P sama dengan 0, maka HO tidak digunakan. Selanjutnya masuk ke ke soal nomor 6, yaitu di poin 10.31. Soalnya adalah pabrikan mengklaim bahwa tarik rata-rata kekuatan benang A melebihi tarik rata-rata kekuatan benang B, setidaknya 12 kg. Untuk menguji klaim ini, 50 buah dari setiap jenis benang telah diuji dalam kondisi serupa. Utas tipe A memiliki rata-rata kekuatan tarik 86,7 kg dengan standar deviasi 6,28 kg, sedangkan benang tipe B mempunyai rata-rata kekuatan tarik 77,8 kg dengan A deviasi standar 5,61 kg. Uji produsennya klaim menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Langsung saja masuk ke jawaban saya. Diketahui NA sama dengan 50, SA sama dengan 6,28, dan X bar A sama dengan 86,7. Jumlah NB sama dengan 5, SB sama dengan 5,61, dan X bar B sama dengan 77,8. Kemudian mencari HO dibagi mu A dikurang mu B kurang dari sama dengan 12, dan H1 sama dengan mu A dikurang mu B lebih dari 12. Alfa sama dengan 0,05, maka hasilnya adalah 1,645. Kemudian mencari Z. Z sama dengan 86,7 dikurang 77,8 dikurang 12 per akar dari 6,28 per 50, yaitu di bagian A. Kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah dari nilai SB yaitu 5,61 per nilai jumlah B yaitu 50, kemudian akar mendapatkan hasil min 31 dibagi 1,190886 mendapatkan hasil min 260. Kemudian dari alfa tadi dimasukkan ke sini sebagai nilai Z yaitu 1,65. Maka didapatkan hasil dari tadi min 2,60 dikurang dari 1,645. Jadi perbedaan rata-rata A dan B adalah kurang dari 12 kg. Masuk di soal terakhir yaitu poin 10.32. Soalnya adalah Amsat News Desember 2004 mencantumkan median gaji untuk Profesor Statistik pada penelitian institusi dan pada nilai seni liberal dan institusi lainnya di Amerika Serikat. Asumsi bahwa sampel 200 200
200 profesor asosiasi dari lembaga penelitian memiliki eksistensi gaji rata-rata $70,750 per tahun dengan deviasi standar dari $6.000. Asumsi juga bahwa sampel 200 asosiasi profesor dari jenis lembaga lain memiliki gaji rata-rata $65,200 dengan deviasi standar dari $5.000. Ujilah hipotesis bahwa gaji rata-rata untuk profesor asosiasi di lembaga penelitian adalah $2.000, lebih tinggi dari instansi lain, menggunakan 0,01 tingkat signifikansi. Langsung saja masuk di jawaban. Soal terakhir bisa kita lihat dari soal tadi mendapatkan data HO dibagi μ1 sama dengan μ2 ditambah 2000, H1 sama dengan μ1, tidak sama dengan μ2 ditambah 2000. Alfanya sama dengan 0,01 mendapatkan hasil N bagian 1 yaitu 200, S1 sama dengan 6000 dan X bar pertama adalah 70.750. Jumlah N2 yaitu 200, S2 sama dengan 5000 dan X bar kedua sama dengan 65.200. Masukkan di rumus T sama dengan X bar pertama dikurang X bar kedua dikurang μ1 dikurang μ2 per akar dari S1 kuadrat S1 per N1 kuadrat ditambah S2 per N2 kuadrat. Ya, maka langsung saja dimasukkan nilainya 7750 yaitu nilai dari X bar dikurang X bar nilai 2, 65.200 dikurang 2000 yaitu hasil dari mu. μ1 dikurang μ2 per akar dari 6000 per 200 yaitu nilai S1 dan N1 dikuadrat ditambah nilai dari S2 per N2 kuadrat yaitu 5000 per 200 kuadrat mendapatkan hasil 6,43. Maka P dikali P, T lebih dari T rumusnya. Sama dengan 2 kali P, T lebih dari sama dengan 6,43, sama dengan 2 dikali 1, P, nilai T-nya adalah kurang dari 6,43. Maka didapatkan hasil 1,3X 10 kuadrat min 10. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Selamat malam, pagi, siang, sore. Terima kasih.